gimana awal mula mulai belajar sains? Awal mula belajar sains, dulu gue waktu kecil doyan banget nonton film yang science fiction gitu. Mungkin yang paling gue inget tuh ini ya, movie-nya judulnya The Island. Scarlett Johansson. Yang main Scarlett Johansson sama ini Ewan McGregor. Iya. Ya, jadi di situ ceritanya kan mereka nge-cloning manusia tuh. Di situ kayak wow, keren banget lu bisa menciptakan manusia nih yang benar-benar persis sama. Terus kalau lu ngeliat labnya itu kan labnya keren banget. Jadi gue selalu membayangkan diri gue ada di lab pakai jas lab, terus ngotak-ngatik DNA kayak gitu. Ya udah, terus gue juga sempet pas SMP itu gue disuruh ikut olimpiade biologi. Nah awalnya gue nggak terlalu suka sih sebenarnya sama biologi, gue awalnya lebih suka matematika dulu. Cuman karena nggak ada yang mau ikut matematika, ya udah gue dijadiin tumbal, lu suruh ini jadi ikut olimpiade biologi aja gitu. Kalau lu gimana? Gue tuh pas SMA sebenarnya gue lebih suka matematik dibanding biologi, dan biologi sebenarnya nilai gue paling jelek sih waktu gue SMA. Tapi jadi waktu SMA kelas 3 gitu kan kampus-kampus pada marketingnya dateng kan ke sekolah buat promosiin kampus masing-masing tuh. Nah, salah satu yang dateng itu kampus swasta di Jakarta, dan cuma dia pada saat itu yang punya jurusan bioteknologi. Nah, terus dia waktu itu gue inget banget tuh dia promonya kayak mau bikin X-Men nggak, mau bikin Spider-Man nggak, gitu. Terus gue merasa ya mirip-mirip lu sih jadinya, kayak lo kemakan sci-fi movie gitu, kayak seru banget nih bikin X-Men, bikin Spider-Man. Nah, sekolah gue tuh kayak ngasih tes bakat gitu. Gue tuh nomor 1 tuh kedokteran, tapi gue nggak mau kedokteran karena 1 mahal, 2 gue tuh takut darah. Ada nggak sih peran keluarga dalam mengambil keputusan lo memilih belajar sains? Kalau gue nggak ada sih ya. Keluarga gue tuh keluarga Cina pedagang banget soalnya ya. Jadi bukan yang maksudnya kuliah, belajar, pendidikan cuma untuk dapat gelar, tapi nggak yang akademis banget gitu. Kalau gue, orang tua gue tuh nggak pernah yang maksain atau nyuruh kamu nanti kuliah jurusan ini ya, nanti kamu udah gede jadi ini ya, nggak pernah. Jadi ya udah, mereka ngasih kebebasan, gue mau jadi apa ya terserah gue, yang penting lu jadi yang terbaik lah di bidang yang lu pilih itu. Waktu pilih kampus kriterianya apa? Jadi kita berdua sama-sama dari ITB ya. Ya dulu, tapi lu ini ya senior gua. Iya, beda angkatan, beda tahun doang kok. Nggak banyak kok. Gue tuh kan datang dari background sekolah swasta, dan FYI anak-anak sekolah swasta tuh nggak banyak yang mindsetnya untuk kuliah di sekolah negeri sebenarnya. Jadi karena setelah gue masuk sekolah negeri, gue baru sadar ternyata banyak banget orang yang mindsetnya masuk negeri gitu instead of swasta. Nah, gue tuh datang dari background yang kebalikannya gitu. Jadi pas pertama gue masuk ITB aja tuh banyak yang nanya ke gue ngapain masuk ITB gitu, dan gue pun pas masuk ITB daftar tidak dengan ekspektasi apa-apa gitu. Maksud gue tahu ITB bagus, tapi gue daftar bener-bener karena temen gue tadi masuk ITB dan dia membujuk-bujuk gue gitu, kayak ayo dong temenin gue dong di ITB gitu. Dia tuh, jadi pas zaman gue seleksi masuk ITB itu ada USM sampai 2 atau 3 kali, terus SBMPTN. Nah, jadi gue nyoba yang SBMPTN karena murah. Tahu-tahu pas nyoba dapet. Terus pas lihat uang sumbangannya, murah banget dibanding yang swasta. Ya udah deh, gue pilih masuk ITB. Jadi kalau ditanya kriterianya apa, ikut temen. Cielo lagi, Cielo nomor 2. Sama SPP murah ya? Sama SPP murah, bener. Membantu keluarga. Kalau lu gimana? Kalau gue justru kebalikan, karena gue dari kecil kan besar di lingkungan yang emang ya udah mindsetnya itu negeri. Jadi dari SD pun sampai SMA gue selalu sekolah negeri. Apalagi bokap gue dulu kuliahnya memang di ITB kan, dan teman-teman gue pun semuanya pada yang lomba-lomba mau masuk ITB gitu. Nggak pernah sekalipun kepikiran mau masuk swasta, karena gue memang nggak ada di lingkungan yang kayak lu gitu. Itu menarik sih, gue baru tahu sekarang kalau gue juga setelah masuk ITB baru tahu ternyata orang orientasinya justru ke negeri gitu. Iya, kayak gitu.
susah nggak sih belajar sains? Sains tuh maksudnya biologi apa sains umum ya? Sains biologi deh, kan kita belajarnya biologi ya. Jadi seperti tadi gue udah cerita, gue sebenarnya orang yang kuat di matematik kan, logika. Jadi kalau gue merasa susahnya belajar biologi adalah terutama justru di semester-semester awal pas S1, karena di situ banyak konsep-konsep baru, banyak istilah baru, jadi itu lumayan hafalan menurut gue, dan gue itu orang yang nggak bisa hafalan sebenarnya, gue sangat konsep gitu. Jadi 2 tahun pertama gue kuliah S1 tuh justru gue paling babak belur di situ kalau gue. Tapi setelah kita dapet konsepnya, ke belakangnya menurut gue ya logika-logika juga gitu, dan problem solving. Jadi kalau ditanya susahnya belajar sains, mungkin bagi gue susah menghafal. Gitu. Tapi setelah lo dapet konsepnya itu akan lebih mudah. Menurut gue sih semua pelajarannya, mau sains, mau sosial, bahkan mau belajar masak pun tuh pasti susah kalau lo memang mau benar-benar berusaha ya. Serius. Ya itu semuanya sih susah, cuman ya at the end selalu ada jalan lah. Apalagi kalau di risetnya sih sebenarnya yang paling sulit. Kalau hanya teori-teori doang ya udahlah ya, kalau udah nggak ngerti banget ya udah hafal mati, ngurung diri gue sampai besok gue hafalin aja tuh. Kalau udah nggak ngerti sama sekali. Tapi di saat lo skripsi, lakukan eksperimen di lab itu kan lo kerjanya sama bakteri ya. Kadang lo berusaha numbuhin, bakterinya nggak tumbuh-tumbuh. Kemarin tumbuh kok hari ini nggak tumbuh gitu, padahal gue udah mengulang prosedur yang sama tuh nggak tumbuh. Terus kadang tumbuh pun kena kontaminasi, jadi bisa delay banget yang tadinya riset cuman butuh waktu sebulan 2 bulan jadi sampai 6 bulan gitu. Gue pernah, jadi saat gue skripsi, gue tuh ngambil skripsi kan lebih cepat, jadi gue tinggal buat PKL, praktek kerja lapangan. Sebelum PKL itu bakteri baik banget sama gue, tapi setelah gue tinggal PKL gue balik lagi, tuh bakteri bener-bener nggak mau nurut, pokoknya nggak mau nunggu, begitu nunggu kebanyakan, pokoknya banyak deh masalah-masalah gitu. Jadinya itu agak membuat delay kan jadinya. Sementara temen gue yang di teknik kan dia modeling, jadi asal lu rajin, ya lu bisa gitu menyelesaikan sesuai dengan pace-nya lu gitu. Kalau kita banyak variabelnya kalau di biologi. Kita rajin, serajin apapun sampai sering nginep di lab ya dulu ya. Iya, bener. Nginep pun ya kalau bakterinya begitu ya udah nggak bisa. Iya. Pernah nyesel nggak belajar sains? Gina dulu, kan tadi awalnya lu udah lumayan suka biologi gitu. Iya, gue nggak nyesel sih, cuman at some point kayak dalam hidup ya lu pasti pernah frustasi lah ya saat-saat lu lagi down gitu. Sempet gue menyesal, gue bahkan sempat marah ke orang tua gue, kayak kenapa sih mereka tuh nggak nyuruh gue dari kecil tuh, mengarahkan gue udah kamu sekolah kedokteran aja, kan dokter nanti kerjanya gampang gitu, udah jelas gitu, dokter ya kerja di rumah sakit, buka praktek gitu kan, dan penghasilannya juga besar gitu. Tapi gue at some point gue berpikir kayaknya belum tentu juga kalau gue ikutin teman-teman gue yang belajar ekonomi atau belajar bisnis atau belajar kedokteran, itu belum tentu gue happy dan gue senang dengan itu gitu. Karena dari yang tadi gue ceritain, dari kecil banget itu gue udah selalu melihat diri gue itu bekerja di lab, pakai jas lab dan melakukan riset gitu, menginvestigasi suatu hal. Gue nggak bisa kerjaan yang setiap hari tuh sama atau ada SOP-nya yang ya udah dikerjain berulang-ulang tanpa gue harus berpikir gitu loh. Gue dari dulu tuh seneng sama yang ya kayak Sherlock Holmes gitu loh, yang lu dikasih masalah terus lo investigasi gitu. Itu menurut gue membuat gue tuh jadi lebih hidup gitu. Kalau lu gimana? Oh, gue pernah banget menyesal. Sebenarnya ngejalanin risetnya sendiri sih gue happy, karena sama kayak Gina tadi, gue suka memecahkan masalah gitu. Gue suka kesulitan guys. Maksudnya kayak gue udah jagonya matematik aja, gue pilihnya yang susah bagi gue gitu kan, biologi. Jadi sebenarnya research-nya sendiri gue enjoy, cuma gue kayak kepikiran kelar-kelar kok lapangan kerja sains di Indo
nggak banyak, satu udah nggak banyak, gajinya nggak sesuai yang gue harapkan gitu. Dan kedua gue menyadari gue suka duit gitu deh. Jadi makanya setelah gue lulus S1, gue kerja tuh di bank dulu. Melenceng banget kan, gajinya lumayan dibandingkan kalau lulusan S1 biologi di Indo. Gaji di bank tuh waktu itu lebih lumayan, jauh lebih lumayan. Dan gue bertahan kerja di bank itu selama setahun. Ternyata setelah gue mengalami sendiri kerja di bank yang gue pikir gue akan senang, ternyata gue entah kenapa tersiksa banget. Gue juga nggak tahu kenapa, lu jangan nanya gue deh kenapa gue tersiksa. Itu bener-bener gue nangis aja kerjaannya tiap hari. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal temen gue baik, atasan gue baik, kerjaan gue dibanding riset mah lebih gampang gitu bagi gue ya. Nggak ada alasan bagi gue untuk stres, tapi gue stres gitu. Sampai akhirnya udah setahun kerja, gue merasa nggak bisa nih gue hidup stres begini gitu, walaupun tanpa alasan yang kuat gitu ya gue stresnya. Akhirnya gue carilah beasiswa gitu, terus dapet beasiswa, baru deh gue balik lagi ke biologi. Dan setelah itu gue yakin inilah jalanku gitu. Jadinya setelah itu gue nggak mau nengok apa cari-cari yang lain lagi gitu. Jadi agak berliku ya perjalanan. Lumayan.